bersama-sama dengan Komisi Anak GKI Batu. Yuk, Kak Reni ajak kita semua untuk menyanyi Hello, hello, halo, halo, ola, ola untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Dia selalu bersama kita, jadi kita tidak perlu bersedih, tidak perlu bersusah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik untuk kita. Yuk kita mulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati kasih setia-Mu. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah Komisi Anak GKI Batu. Tuhan Yesus sertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi adik-adik kita mau menyatakan Tuhan Yesus baik lewat pujian Tuhan Yesus baik. Siap semuanya? Jangan lupa tepuk tangan ya di rumah. Untuk Kak Reni, untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk mama, untuk papa, untuk semuanya Tuhan Yesus baik bagi kita. Nah, salah satu bukti kebaikan Tuhan Yesus adalah saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira hari ini cerita firman Tuhan tentang apa ya? Yuk, kita sama-sama persiapkan hati kita mau naikkan pujian Roh Kudus yang manis.
kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati Kak Grace yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Grace. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kira-kira hari ini pesan dari Tuhan Yesus buat kita apa ya? Yuk, sebelum kita mendengar, kita membaca, dan kita bercerita, Kak Grace mengajak adik-adik semua untuk buka dari Perjanjian Baru Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Kita buka sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, adik-adik, Kak Grace mau tanya nih, siapa yang memiliki keinginan? Tentu kita semua mempunyai keinginan. Dan keinginan itu biasanya kita ucapkan di perayaan ulang tahun, di acara syukuran, atau juga di tahun baru. Biasanya sebelum memasuki tahun baru atau sesudah masuk tahun baru, ada banyak orang yang punya keinginan yang ingin mereka raih atau mereka wujudkan di tahun tersebut. Nah, sama dengan Simeon, apakah ada yang mengetahuinya? Kira-kira Simeon ini sedang menginginkan apa ya? Adik-adik, Simeon tidak menginginkan sepeda baru, mainan baru, atau baju baru. Tapi keinginan Simeon ini sangat berbeda dengan kita pada umumnya. Keinginannya adalah bertemu dengan Juru Selamat atau Tuhan Yesus. Lalu, apa yang dilakukan oleh Simeon? Yang Simeon lakukan adalah berdoa kepada Allah. Katanya, "Ya Allahku, izinkanlah aku untuk melihat Sang Juru Selamat sebelum aku meninggalkan dunia ini." Allah mendengar doa Simeon. Kira-kira Allah mengabulkan doanya Simeon gak ya? Tentu dong, karena Allah mengizinkan Simeon untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Tapi keinginan Simeon itu tidak langsung terjadi pada saat itu juga. Dia harus bersabar loh adik-adik dan menunggu. Kira-kira Simeon mau menunggu atau tidak ya? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Simeon adalah orang yang taat dan setia. Dia juga sabar loh.
dia sabar menunggu supaya keinginannya bisa terwujud. Setiap hari Simeon pergi ke bait Allah. Dia selalu taat dan setia untuk berdoa. Simeon tahu bahwa Allah akan menepati janjinya, meski tidak sekarang dan harus menunggu lebih lama lagi. Oleh sebab itu, dia menunggu dengan setia dan penuh ketaatan. Sampai tiba harinya ketika Allah menepati janjinya kepada Simeon, akhirnya Simeon bertemu deh dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang pada saat itu masih kecil, dan dia sedang berada di bait Allah bersama dengan kedua orang tuanya. Simeon sangat senang loh adik-adik karena dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia segera mengucap syukur kepada Allah. Jadi hal utama yang dilakukan oleh Simeon ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan adalah dia mengucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah karena keinginannya sudah terwujud. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sama seperti Simeon, terkadang ketika kita memiliki keinginan atau permintaan, Tuhan tidak bisa langsung memberikannya kepada kita. Atau orang tua juga tidak bisa langsung memberikannya kepada kita. Bukan karena Tuhan itu pelit, bukan karena orang tua kita pelit, atau bukan karena orang dewasa pelit, tidak memberikan apa yang kita mau. Tapi mereka mau mengajarkan kita untuk belajar bersabar sama seperti Simeon. Kalau kita tekun, kita taat, kita setia, kita bekerja keras, maka kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita seperti yang dialami oleh Simeon. Adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi sama seperti Simeon? Kak Grace juga dong pengen sama seperti Simeon yang menjadi seorang yang taat, seorang yang setia untuk selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan. Nah, semoga kita semua bisa sama seperti Simeon ya. Asal kita setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Seperti rajin beribadah, meskipun kita masih lewat online, tidak apa-apa, karena Tuhan selalu hadir di mana saja ketika kita mau memuji Tuhan. Dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Apapun keinginan kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik semua di rumah dan Kak Grace juga dong yang pastinya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, Kak Grace mau mengajak adik-adik semua untuk membuka satu lagi ayat firman Tuhan yang boleh dijadikan ayat hafalan bagi adik-adik di rumah. Yuk sama-sama kita buka dari Perjanjian Baru Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kak Grace hitung sampai 3, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan yang baik, duduk yang manis, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau belajar dan kami juga mau melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan bagi kami melalui Simeon. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia,
untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Sehingga apa yang menjadikan keinginan kami juga itu Tuhan bisa genapi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang boleh mengingatkan kita. Kalau kita punya keinginan, kita harus tekun berdoa, sabar sampai Tuhan mengabulkannya. Oke? Yuk, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar semua dengan memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop, kemudian disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau naikkan pujian Sungguh Ku Bangga. Kembali kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan ini, kiranya Engkau yang memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk pekerjaan-Mu melalui GKI Batu. Tuhan Yesus, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan teman-teman sekolah minggu kami yang saat ini kami belum bisa bertemu, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang selalu memberkati dan Engkau yang selalu menyertai. Engkau yang menjaga kesehatan kami semua dan Engkau yang selalu menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Berkati juga Mama dan Papa yang boleh menemani kami dalam setiap hari kami. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai pagi ini. Kita mau tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Aku Mau Ikut. Bukan ikut
Dengan doa ucapan syukur, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari-hari kami. Jadikan kami anak yang sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online Komisi Anak.